Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Untuk hormat, Intan selaku Direktur Utama PT ANEK. Yang terhormat Ibu Nadilah selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT ANEK Tambang Tbk. Yang terhormat Bapak Alfredo selaku Ketua Kepala Divisi Keuangan PT ANEK Tambang Tbk. Yang terhormat Ibu Putri selaku perwakilan Kejaksaan Agung, dan yang kami hormati para investor dan para rekan media semua. Saya Alfal Akbar selaku PR PT ANEK Tambang Tbk yang akan bertugas sebagai pembawa acara pada press conference hari ini. Pada kesempatan ini, PT ANEK Tambang Tbk ingin menyampaikan klarifikasi terkait kasus dugaan korupsi 109 ton emas. Beredarnya informasi terkait kasus korupsi 109 ton emas yang sudah menyebar di masyarakat. Hal ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah klarifikasi tentang emas yang beredar di masyarakat oleh Ibu Intan selaku Direktur Utama PT ANEK Tambang Tbk. Selanjutnya ada klarifikasi terkait pengawasan serta pelatihan karyawan, dan juga pengawasan internal oleh Ibu Nadilah selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT ANEK Tambang Tbk. Lalu klarifikasi terkait keaslian emas antam yang beredar di masyarakat oleh Bapak Alfredo selaku Ketua Kepala Divisi Keuangan. Dan yang terakhir, klarifikasi terkait status terakhir penyelidikan oleh Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Ibu Putri. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa menunggu waktu yang lebih lama, acara pertama diawali dengan klarifikasi terkait emas yang sudah beredar di masyarakat yang akan disampaikan oleh Ibu Intan selaku Direktur Utama PT ANEK Tambang Tbk. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Humas Alfal Akbar. Baik, selamat pagi rekan-rekan media. Saya Intan selaku Direktur Utama PT Antam Tbk. Saya akan memberikan pernyataan atas berita yang kini sedang beredar di masyarakat. Terkait dengan pemalsuan emas, perlu kami jelaskan bahwa pemalsuan emas yang dikatakan 109 ton ini sebenarnya sudah diklarifikasi Kapuspen Kejaksaan. Kami jelaskan pada beliau, ini bukan pemalsuan seperti yang dilihat Kejaksaan. Emas semua yang diproses di Antam dalam kurun waktu 2010 hingga 2021 itu yang di luar daripada emas yang kami hasilkan di Pongkor. Itu semua dihitung sebagai yang diproses oleh berita itu dikatakan emas palsu. Dalam penjelasan kami pada Kapuspen, beliau juga mempertajam bahwa bukan emas palsu. Ada beberapa hal juga yang harus kami sampaikan dalam proses lebur cap ini. Ada branding atau licensing yang dilihat oleh Kejaksaan ini merugikan. Jadi diproses di Antam. Tapi kita tidak membebankan biaya licensing atau branding. Jadi ada cap emas yang kita berikan karena dengan dicap itu akan meningkatkan nilai jual. Tapi kita memang tidak mampu memproses semua emas yang ada. Sekarang kapasitas logam mulia 40 hingga 80 ton, pada Pongkor kita hanya 1 ton per tahun. Kalaupun kita bisa produksi secara terus-menerus, secara berkelanjutan, karena itu kami harus memproses dari luar. Ini juga termasuk yang kita impor ataupun emas-emas yang ada di domestik. Inilah yang harus tentunya kita buat kajian secara menyeluruh, sehingga kajian ini bisa mendukung argumentasi kita. Emas yang kita buat memang harus kita proses, karena untuk keuntungan Antam. Kalau dilihat kinerja Antam, kontribusi terbesar revenue kami adalah emas. Tapi emas itu prospek 97 hingga 98 itu juga dikatakan lebur cap. Salah satu life of business. Tapi kita tidak membuat kajian secara menyeluruh karena di 2019 sempat di stop lebur cap ini. Sehingga kajian itu memang tidak pernah kita buat secara komprehensif.
Mudah-mudahan kita hanya bisa membuat kajian yang bisa diterima oleh pihak kejaksaan, sehingga mereka lihat kegiatan ini sebenarnya memang ada potensi merugikan, karena seolah-olah kita memproses pihak swasta. Apalagi mereka akui emas yang mereka lebur cap di kita asal muasalnya tidak jelas. Bisa aja ada pertambangan tanpa izin, bisa aja ada proses-proses yang dianggap ilegal. Tapi kan ini memang bisnis yang harus berjalan. Nah, ini yang harus bisa kita jelaskan dengan komprehensif pada kejaksaan, karena walau ini kelihatannya menguntungkan sebagian yang diproses swasta, tapi tidak semuanya, karena ini menguntungkan Antam. Karena semakin banyak proses yang kita lebur capkan di logam mulia, ini membuat peningkatan harga produksi atau harga lebur cap jadi makin tipis. Jadi memang buktinya bahwa memang tidak merugikan, yang masih harus kita perdebatkan dan jelaskan. Saya harap publik tidak membahas spekulasi terhadap kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya terkait emas yang beredar di masyarakat oleh Ibu Intan selaku Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk. Selanjutnya adalah pemaparan terkait pengawasan serta pelatihan karyawan dan pengawasan internal oleh Ibu Nadila selaku Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Aneka Tambang Tbk. Waktu dan tempat dipersilakan Ibu Nadila. Baik, terima kasih untuk Bapak Alfi selaku perwakilan Humas PT Antam Tbk atas waktu dan tempat yang diberikan. Perkenalkan, saya Nadila, perwakilan dari Human Resource Department PT Aneka Tambang. Terima kasih saya ucapkan untuk rekan-rekan wartawan yang sudah berkenan menghadiri konferensi pers dugaan korupsi emas seberat 109 ton di PT Antam Tbk. Saya selaku perwakilan dari Human Resource Department PT Antam Tbk dengan tegas menyatakan kekecewaan yang sangat mendalam dan sangat prihatin atas dugaan kasus korupsi emas seberat 109 ton yang dilaporkan dan melibatkan beberapa karyawan perusahaan kami. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai inti perusahaan, tetapi juga melanggar hukum serta merusak reputasi dan integritas PT Antam Tbk. Saya akan memaparkan beberapa poin-poin terkait dengan kasus dugaan korupsi emas sebesar 109 ton di PT Antam Tbk. Poin yang pertama adalah penjelasan tentang sistem pengawasan dan pelatihan karyawan. Pengawasan internal Antam memiliki tim auditor internal yang secara berkala melakukan audit terhadap berbagai aspek operasi perusahaan. Baik, saya lanjut. Termasuk untuk bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia UBPPLM. Audit ini bertujuan untuk memastikan keputusan terhadap peraturan dan prosedur perusahaan serta mengidentifikasi potensi resiko penyelewengan kekuasaan. Selanjutnya adalah sistem pelaporan Antam. Memiliki sistem pelaporan yang memungkinkan karyawan untuk melapor secara anonim segala bentuk pelanggaran yang mereka temukan. Sistem ini dikelola oleh unit khusus yang independen dan manajemen dan kerjasama dengan penegak hukum. Antam menjalin kerjasama dengan pihak berwajib seperti Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah dan menindaklanjuti jika ada penyalahgunaan kekuasaan atau penyelewengan. Antam telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan sistem pengawasan. Yang pertama, yang paling sering dilakukan oleh PT Antam yaitu tim auditor internal dengan menambah jumlah auditor dan meningkatkan pelatihan mereka. Memperbaiki sistem pelaporan. Antam telah memperbaiki sistem pelaporan dengan membuat lebih mudah diakses dan digunakan oleh karyawan. Meningkatkan kerjasama dengan pihak hukum.
Antam telah meningkatkan kerjasama dengan pihak hukum untuk mencegah dan menindaklanjuti kasus penyelewengan. Poin yang kedua yang dapat saya paparkan pada konferensi pers kali ini adalah rencana evaluasi prosedur pengawasan internal. Tinjauan dokumen, tim evaluasi akan meninjau dokumen-dokumen terkait dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan ini. Tim evaluasi akan melanjutkan wawancara dengan para pemangku kepentingan seperti karyawan UBPPLN, auditor internal, manajemen Antam, dan akan dilakukan observasi. Tim evaluasi akan melakukan observasi terhadap beberapa pelaku yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Meningkatkan pelatihan dan edukasi karyawan. Antam perlu meningkatkan pelatihan dan edukasi karyawan tentang pentingnya integritas dan keputusan terhadap hukum. Rekomendasi-rekomendasi yang dirumuskan dalam laporan evaluasi akan diimplementasikan oleh manajemen Antam. Proses implementasi akan dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Poin yang ketiga ada program peningkatan integritas dan etika bisnis. Penguatan pendidikan dan kepelatihan menyediakan pelatihan wajib tentang integritas dan etika bisnis bagi seluruh karyawan, mengembangkan materi pelatihan yang sesuai dengan konteks bisnis PT Antam Tbk, melibatkan pembicara ahli dalam bidang integritas dan etika bisnis. Penyempurnaan sistem prosedur, membangun sistem pengendalian internal untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran, memperjelas kode etik perusahaan dan sanksi bagi pelanggar, melakukan pemanutan berkala terhadap efektivitas program, melakukan evaluasi program secara berkala dan melanjutkan penyesuaian jika diperlukan, melibatkan pemangku kepentingan eksternal dalam proses pemantauan dan evaluasi, melakukan kampanye internal untuk meningkatkan kesadaran tentang integritas dan etika bisnis, mengkomunikasikan program peningkatan integritas dan etika bisnis kepada pemangku kepentingan eksternal, membangun dialog dan komunikasi terbuka dengan karyawan dan pemangku. Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan pengelolaan mineral, Antam memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan kasus ini, telah mencemarkan nama baik perusahaan dan berdampak negatif terhadap seluruh karyawan Antam. Saya akan memperkukuh program pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum. Saya ingin menegaskan bahwa perusahaan tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar hukum dan nilai-nilai perusahaan. Kami akan bekerja sama dengan pihak berwajib untuk menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam kasus ini. Saya juga ingin mengajak seluruh karyawan Antam untuk tetap tenang dan fokus pada pekerjaan masing-masing. Mari kita bersama-sama menjaga nama baik perusahaan dan berkontribusi untuk kemajuan Antam di masa depan. Perusahaan akan memberikan informasi terbaru terkait dengan kasus ini kepada seluruh karyawan. Kami juga akan menggelar sesi tanya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari karyawan, bisa melalui web yang kita berikan atau bertanya langsung ke Departemen HRD. Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan dan kekhawatiran yang ditimbulkan atas insiden ini kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya dan pengertiannya dalam situasi ini. Kami akan terus berupaya untuk menjaga integritas dan kepercayaan yang telah diberikan kepada PT Antam Tbk. Kurang lebih itu saja yang dapat saya paparkan sebagai perwakilan dari HRD.
Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Alfi sebagai PR PT Antam Tbk. Baik. Terima kasih banyak untuk Ibu Nadila terkait pemaparannya, pengawasan, serta pelatihan karyawan dan pengawasan internal. Selanjutnya yaitu pemaparan terkait keaslian emas Antam yang beredar di masyarakat yang akan disampaikan oleh Bapak Alfredo selaku Kepala Ketua Divisi Keuangan PT Aneka Tambang Tbk. Waktu berempat dipersilakan Bapak Alfredo. Terima kasih untuk kepada Bapak Alfi. Saya akan menjelaskan tentang Divisi Keuangan PT Antam. Yang pertama, PT Antam menegaskan bahwa seluruh produk emas logam mulia Antam dilengkapi dengan sertifikat resmi dan diolah, dan satu-satunya pabrik pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang telah disertifikasi dan oleh London Bullion Market Association (LMBA). Berikut beberapa cara untuk memastikan keaslian produk emas Antam. Yang pertama, periksa sertifikat. Seperti kayak pastikan emas Anda memiliki sertifikat resmi dari PT Antam. Sertifikat ini memuat informasi seperti nomor seri, berat emas, dan kadar kemurnian emas. Yang kedua, periksa logo. Logo Antam harus tercetak dengan jelas pada emas tersebut. Yang ketiga, periksa hologram. Emas Antam terbaru memiliki hologram yang dapat Anda periksa keaslian dengan menggunakan lampu sensor tersebut. Yang keempat, uji emas. Anda dapat menguji keaslian emas Anda dengan membawa ke toko emas terpercaya atau lembaga pengujian emas tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan perencanaan dan penerimaan. Yang pertama, tim auditor forensik akan menentukan ruang lingkup audit, tujuan audit, dan metodologi audit yang digunakan. Yang pertama, audit forensik akan memperoleh persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen PT Antam dan Kejaksaan Agung. Pengumpulan bukti. Yang pertama, tim auditor forensik akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan kasus korupsi seperti dokumen keuangan, catatan transaksi, email, dan rekaman CCTV. Selanjutnya, analisis bukti. Tim auditor forensik akan menganalisis bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasikan pola, menemukan kejaksaan atau kegagalan atau kejanggalan, dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, penyimpanan laporan audit. Tim audit forensik akan menyiapkan laporan audit yang berisi tentang temuan-temuan audit, kesimpulan, atau rekomendasi. Selanjutnya, laporan audit ini akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen PT Antam, selanjutnya Kejaksaan Agung, dan pihak-pihak berwenang tersebut. Dan yang terakhir, tindakan lanjut. Pihak-pihak yang berkepentingan akan menindaklanjuti temuan-temuan audit sesuai dengan pertimbangan. Tindak lanjut ini dapat berupa pengambilan tindakan hukum, perbaikan sistem pengendalian internal, atau tindakan kolektif lainnya. Update tentang perhitungan kerugian negara, yaitu kerugian PT Antam terkait kasus korupsi 109 ton emas masih dalam proses perhitungan. Namun berdasarkan perkiraan atau kerugian tersebut perkiraan mencapai 1 triliun. Namun kerugian ini disebabkan oleh pelaksanaan pelaburan pemurnian dan pencetakan logam mulia serta para tersangka yang mencetak emas dengan mereka Antam tanpa izin dan mengakibatkan kerugian bagi PT Antam tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan dari Bapak Alfi, dari Direktur Kepala Hubungan Masyarakat PT Antam Tbk. Baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Alfredo pemaparannya terkait keaslian emas Antam Tbk. Dan yang terakhir yaitu pemaparan terkait status terakhir penyelidikan oleh Kejaksaan Agung yang akan diwakili oleh Ibu Putri selaku perwakilan dari Kejaksaan Agung. Wakil tempat dipersilakan Ibu Putri. Terima kasih atas Bapak Alfi selaku Humas PT Antam Tbk atas kesempatannya. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Saya Putri, perwakilan dari Kejaksaan Agung. Saya akan menginformasikan bahwa saat ini penyelidikan kasus telah memasuki tahap yang sangat krusial dan mendalam. Tim Kejaksaan penyidik pada Direktorat Penyelidikan Jaksa Agung Muda, Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus,
sedang melakukan serangkaian tindakan investigatif yang intensif dan menyeluruh, meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan bukti dokumen dan bukti material, serta penyitaan aset yang terkait dengan tindak pidana yang sedang kita pelidiki. Berdasarkan hasil penyelidikan yang telah kami lakukan dengan sangat cermat dan berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta keterangan saksi yang kredibel, Kejaksaan Agung telah mengambil langkah tegas dengan menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus ini. Keenam tersangka ini adalah individu-individu yang pernah menjabat sebagai General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia atau UBPP LM PT Antam Tbk selama rentang waktu 2010 hingga 2022. Perlu saya tegaskan bahwa penetapan tersangka ini bukan merupakan tindakan yang diambil secara sembarangan, melainkan hasil dari proses investigasi yang panjang dan mendalam. Para tersangka yang kami maksud adalah yang pertama, tersangka TK yang menjabat sebagai GM pada periode 2010 sampai 2011. Yang kedua, tersangka HN yang memegang posisi GM selama tahun 2011 hingga 2013. Yang ketiga, tersangka DM yang mengemban tugas sebagai GM dari 2013 hingga 2017. Tersangka AH yang menduduki jabatan GM pada rentang waktu 2017 hingga 2019. Yang keempat, tersangka AH yang menduduki jabatan GM pada rentang waktu 2017 hingga 2019. Selanjutnya yang kelima, tersangka MAA yang berperan sebagai GM dari tahun 2019 sampai 2021. Dan yang terakhir, tersangka ID yang menjalankan fungsi GM pada periode 2021 hingga 2022. Penetapan keenam tersangka ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada akumulasi bukti-bukti yang kuat, tak terbantahkan, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah kami kumpulkan dan analisis secara mendalam selama proses penyelidikan yang telah berlangsung. Melalui serangkaian penyelidikan yang telah kami lakukan dengan sangat teliti dan komprehensif, kami telah menemukan adanya dugaan kuat tentang penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para tersangka. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami kumpulkan, para tersangka ini diduga telah secara sengaja dan sistematis menyalahgunakan posisi strategi mereka sebagai General Manager UBPP LM PT Antam untuk melakukan serangkaian tindakan yang tidak hanya melanggar prosedur internal perusahaan, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara kita. Dugaan penyalahgunaan kewenangan yang kami temukan ini meliputi beberapa aspek yang sangat serius, diantaranya yang pertama, pemberian stempel resmi PT Antam secara ilegal dan tanpa izin pada emas yang berasal dari sumber-sumber yang tidak resmi dan tidak terverifikasi. Tindakan ini tidak hanya melanggar prosedur internal perusahaan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi dan integritas PT Antam di mata publik dan pasar emas nasional. Lalu selanjutnya, pemasukan emas dalam jumlah besar dari luar negeri serta dari penambangan dan pengusaha ilegal di dalam negeri tanpa melalui proses verifikasi atau uji kelayakan. Hal ini berpotensi membuka celah bagi praktik penyucian uang dan penghindaran pajak. Yang ketiga, manipulasi data secara sistematis terkait sumber, jumlah, dan kualitas yang diproduksi dan diedarkan. Tindakan ini diduga telah mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakakuratan dalam pelaporan keuangan perusahaan dan berpotensi menyesatkan investor dan regulator. Tindakan-tindakan yang diduga dilakukan oleh para tersangka ini telah mengakibatkan dampak yang sangat serius yang tidak hanya merugikan PT Antam sebagai entitas bisnis, tetapi juga berdampak luas pada perekonomian nasional dan kepentingan publik. Beberapa dampak signifikan yang telah kami identifikasi antara lain terjadinya keseimbangan yang serius dalam pasar emas nasional.
yang mengakibatkan fluktuasi harga emas yang tidak wajar dan penurunan kepercayaan terhadap keaslian dan kualitas emas yang beredar di pasar. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Yang kedua, berkurangnya pendapatan negara secara signifikan dari sektor legalisasi dan sertifikasi emas oleh PT Antam. Penurunan ini disebabkan oleh beredarnya emas ilegal yang distempel secara tidak sah, sehingga mengurangi volume emas yang melalui proses sertifikasi yang legal. Lalu yang ketiga, potensi kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar yang saat ini masih dalam proses perhitungan detail oleh tim ahli kami. Kerugian ini mencakup tidak hanya hilangnya potensi pendapatan pajak, tetapi juga dampak tidak langsung terhadap industri pertambangan dan pengolahan emas nasional. Sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti dan perhitungan kerugian negara, kami telah melakukan penyitaan terhadap 7,7 kg emas. Batangan penyitaan ini dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan nantinya, tetapi juga sebagai langkah awal dalam upaya pemulihan aset negara yang telah dirugikan akibat tindak pidana ini. Kejaksaan Agung dengan ini menegaskan komitmen yang tak tergoyahkan untuk terus melanjutkan proses hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami bertekad mengungkapkan seluruh fakta dalam kasus ini tanpa terkecuali dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerjasama yang telah diberikan oleh jajaran manajemen PT Antam Tbk dalam proses penyelidikan ini. Sikap kooperatif ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan penegakan hukum yang sangat kami hargai. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, kami menghimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik mengenai perkembangan kasus ini sejauh ini tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Demikian informasi perwakilan dari Kejaksaan Agung. Saya akan kembalikan kepada Humas PT Antam Tbk, yaitu Pak Alfi. Terima kasih banyak Ibu Putri terkait pemaparan yang disampaikan, yaitu kasus terakhir atau status terakhir penyelidikan oleh Kejaksaan Agung. Demikian podcast dari PT Aneka Tambang Tbk pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media dan para investor. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa menghubungi polsek@antam.com. Press conference kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.